Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, kali ini saya akan coba mau melakukan tune up ya di Yaris Bapak saya. Oke, tune up apa aja yang akan dilakukan, nanti kita akan melakukan cek si, terus penggantian filter dan pembersihan TB ya teman-teman. Sama juga jangan lupa untuk mengganti oli ya. Oke, nah sebelum melakukan itu semua kita wajib melepas apa namanya, kaki ya. Oke, sebentar saya zoom dulu. Oke. Oke, kita harus melepas kaki ini terlebih dahulu ya. Kaki pada bagian kimin ya. Ini wajib ya teman-teman, supaya tidak ada error. Kita lepas, kita taruh sini aja. Oke, udah lepas. Kita coba lepas tutupnya ya. Kita akan cek fungsinya pakai kunci dulu. Ini ada 4 baut ya yang harus dilepas, bagian atas sama bagian bawah. Oke, ini juga dilepas. Sama ini juga harus dilepas. Ada 4 ya. Oke, ini sudah terlepas. Nah, kita angkat. Kita taruh dulu. Nah, ini cukup kotor ya teman-teman. Ini kemarin bekas lada yang saya taburin ya, karena memang di tempat saya ini banyak tikus. Jadi ya untuk minimalisir tikus masuk sini, karena kalau lagi gigit teman-teman, jadi saya pakai lada, saya taburin. Oke. Nah, ini teman-teman yang sampai salah ya nanti untuk ngolokin koil. Sini ada 4 koil. Oke, ini ada 4 baut ya, satu baut tiap koilnya nanti dibuka. Tapi ini kayaknya harus dibersihin dulu deh. Kita baut semua bautnya. Oke, tinggal kita lepas saja satu persatu. Koil yang keempat ya. Agak keras ya.
lepas dengan hati ya, kotorannya itu masuk. Oke, kita coba cek satu dulu ya di sini. Nah, sini saya pakai di sini pelan-pelan teman-teman ya. Oke, saya masukin dulu. Ini masuk, kita coba keluarkan mesinnya ya. Ini ada 4 busi yang harus dikeluarkan. Nah, kalau dia nggak bisa diangkat, masukinnya pakai coil ya teman-teman. Jadi coil ini dimasukkan untuk mengangkat si busi itu ya. Oke, nah, sudah terangkat ya. Kita ganti satu persatu aja ya, ini kotorannya nggak masuk. Paling kunci saya nggak nempel teman-teman, jadi dia nggak ikut ini ya. Jadi yang enak pakai ini sih sebenarnya, pakai coil untuk pas aja dulu. Udah terlepas, untuk masukin busi yang baru ya. Masukin, lalu nanti kita putar ya. Nah, sini kita putar ya. Oke, setelah berhasil kali putaran aja, baru kita pakai kuncinya. Setelah itu kita kencangkan, kencangnya standar aja teman-teman ya, nggak usah terlalu kencang, nggak usah terlalu renggang. Kita lepas-lepasin. Ambil-ambilin pakai coil ini teman-teman. Nah, seperti tadi, tekan terus ditarik ya. Satu, sama ya,
Yang kedua, yang ketiga. Sama ya untuk cara pasangnya. Kita pakai oil terlebih dahulu untuk masangnya. Masukkan, putar-putar. Oke, cukup saat ini. Ini juga sama. Oil yang ketiga. Oke, yang keempat. Oke, tinggal kita kencangin nih. Kencangin. Oke. Kita kencangin satu. Dan kita masukin kembali oilnya. Kita bersihin. Kita masukkan oilnya. Kita bawa kembali. Juga ya, kita bersih-bersihin dulu nih karetnya. Kita masukin. Nah, baut juga. Saya memang nggak melakukan gurah mesin ya teman-teman, karena memang terakhir gurah mesin itu di sekarang kilometer saya baru nambah 7.000 ya dari setelah gurah mesin saat itu. Saya nggak gurah mesin, nanti saya bersihin TB nya. Nah, agak ngeri ya teman, terlalu sering gurah malah bahaya, bukannya bagus.
dan busi sudah. Lalu kita akan masuk ke throttle body ya. Ini kita akan bongkaran di filter udara dan juga throttle body. Nah, filter udara ini ada dua pengunci, satu tarik aja, belakang, dua tarik belakang. Nah, sudah terlepas ya, lalu sensor ini harus kita lepas dulu teman-teman ya, sensor makanya output ini ya, output ini kita angkat, ini kita tarik ya belakang, ini terlepas. Ini udah terlepas, ini juga kita harus lepas ya teman-teman. Dulu panggil dulu, tangnya ini kita harus lepas. Oke ya, ini diangkat dulu, ini bisa dilepas dulu ya teman-teman. Ini memang agak keras, ini sudah terlepas, dan ini juga agak sedikit keras ya, lepas. Kita perlu bantuan obeng mil nih teman-teman untuk lepas. Ini congkel ya, ini untuk karetnya. Ini seperti ini. Congkel sambil ditarik-tarik ya. Nah, seperti ini teman-teman, sampai dia terlepas. Memang agak keras ya. Oke, ini sudah terlepas. Ini juga sudah terlepas ya dari tangkangnya, tinggal kita buka baut plus ini teman-teman, supaya kita bisa mengangkat si filter ini. Oke, kita lepas dulu ya. Oke, ini udah indoor ya, nggak usah sampai terlepas banget, indoor aja. Kita tarik teman-teman, ini juga agak susah ya, pakai tenaga. Nah, oke, terlepas ya, bukan aja. Nah, ini sudah terlepas, tutup filternya, jadi kita bersihin bagian selongsongnya. Ini filter udaranya, wah tuh teman-teman udah kotor banget ya. Ini juga nggak tahuannya ini mereknya apa nih, dari bawaan si pemilik mobil sebelumnya, juga nggak tahu. Kita ganti. Ini juga kalau mau dibersihin bisa kita lepas nanti ya, baiknya kita bersihin sekalian. Dua baut ya. Oke, baut terbuka, nah kita angkat. Pelan ya. Tuh teman-teman, kotor banget ya. Lalu di throttle body ini ada beberapa baut ya, ini kayaknya kunci 8 nih. Dua kunci 10. Ini juga kunci 10. Ini nggak usah teman-teman, maaf ya, ini nggak usah.
kita lepasnya yang bagian bawahnya aja ya. Nih, buat gantung dia sama ya, itu 10 nah. Pack itu 2 3 4, ada 4 baut ya. Sana kita buka dulu, ini masih ada sensor yang harus dibuka ya teman-teman. Wah, ini udah getas teman-teman sensornya, hati-hati ya, udah getas. Terus ini lagi kalau ketang 2 selang ini, 1 sama ini 2, kita copot aja ketang, terus kita tarik ya. Nah, udah, tinggal kita tarik. Ya, memang agak keras ya teman-teman, pelan aja. Nah, sudah. Lalu kita lepas juga yang ini. Ini masuk ke TB, jadi kita harus lepas juga yang ini. Oke, ini sudah terlepas ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal buka baut-bautnya. Jangan lupa diingat-ingat ya bautnya, posisinya, jangan sampai salah. Ada satu baut batang. Oke, sudah terlepas, tinggal kita keluarkan ini. Nah, saat kita keluarkan dia ada 2 baut lagi teman-teman, nanti di sini. Oh, ini baiknya ini yang dilepas saja supaya tidak menghalangi. Ini ya teman-teman, supaya tidak menghalangi, jadi lepas aja. Nah, ini ada 2 baut lagi ya di belakang si pengunci tadi. Ini ada air. Ada baut-baut yang karatan seperti ini ya.
kalau coba tarik lagi ya, udah digoyang-goyangin. Oh, ini satu baut lupa teman-teman, terlewat. Di dalamnya ada satu baut lagi ternyata. Sebelum si pengait tadi ya, ada satu baut lagi. Baru kita buka. Nah, oke, sudah terbuka. Ini kita bersihin. Lalu juga ini kita bersihkan juga nih. Kita bersihkan pakai karbon ini, bu cleaner ya. Kalau ini pakai kontak cleaner paling. Nah, ini untuk membersihkan TB nggak perlu didorong ya kupu-kupu ini, karena ini sensitif teman-teman, takutnya malah error. Jadi kita bersihkan dari luar sini aja. Ini ya, kita semprot-semprot aja. Kotor sekali ya. Ini juga ya. Oke, ini kontak ini juga kita pakai kontak cleaner ya, bersih. Oke, ini udah bersih. Ini kosong lagi ya. Saya coba pakai lap nih teman-teman. Nah, kita lapin juga ya, samping itu ya. Soalnya memang kotor sekali ya. Oke. Oke, kayaknya sudah cukup ya teman-teman pembersihan TB-nya. Ini masih ada kotoran. Jangan bandel ya teman-teman, kotoran itu.
ini udah mengerak dia. Nggak apa, ini kayaknya udah cukup ya. Kalau paling kita bersihin pakai kain bersih atau tisu ya, kita lap-lap lagi. Nah, lalu di sini kita coba bersihkan MAV ya. Nah, ini hati ya teman-teman untuk pembersihan sensor MAV ini, karena memang harganya ini cukup mahal teman-teman ya. Dan ya kalau misalkan teman-teman nggak punya alat khusus ya, semprotan khusus untuk MAV ini, sebaiknya jangan ya, atau minimal banget pakai kontak cleaner. Tidak disarankan menggunakan karbu cleaner ya, sangat tidak disarankan teman-teman, karena bisa membahayakan ya nanti kalau sensornya rusak sebenarnya lumayan teman-teman. Nah ini MAV sensor ini adalah sensor yang membantu mengatur keluar masuknya udara ya. Untuk keluar masuknya udara gitu teman-teman. Jadi ini sangat berpengaruh pada konsumsi BBM ya, sensor ini. Pelan-pelan ngapotnya. Oke. Nah dia bentuknya seperti ini ya teman-teman, jarum, seperti semacam jarum. Nah, ini saya sudah beli, namanya Mas Airflow Sensor Cleaner. Minimal banget kalau teman-teman mau bersihin pakai ini ya, kontak cleaner, jangan karbu cleaner. Nah itu bisa merusak teman-teman. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, ini tinggal disemprot aja ya, tapi semprotnya pelan-pelan ya teman-teman, nggak usah terlalu kencang karena khawatir ini benang ya, jadi takutnya membahayakan. Oke. Oke, saya rasa sih sudah cukup ya teman-teman. Bagian dalam ini juga kita bersihkan. Oh, nggak perlu ya, ini sepertinya sudah sangat. Ini nggak apa-apa, terbalik pasangnya. Seperti apapun nggak masalah ya. Pasang, baru kita pasang throttle bodinya. Salah ya pemasangannya, yang ada sensornya di bawah kanan. Oke, baru kita pasang kembali bautnya.
pelan dulu, baru kita kencengin ya. Kalau untuk baut 10 saya biasa kencengnya pakai ini teman-teman, jempol ya. Jempol udah kenceng berarti udah ya, kedol, karena bahaya. Oke. Nah cukup. Nah di sini ada baut lagi ya teman, kita pasang dulu. Nah, lalu ada baut satu lagi ini. Oke, sekarang kita pasang di bagian bawah ada selang juga ya, jangan lupa, sama sensor. Kita pasang selang ini dulu, Samsung ini. Oke, masuk. Naiknya kita kencengin. Oke. Nah teman-teman, ini saya zoom dulu ya. Tinggal dipasang aja. Oke. Lalu kita pasang langsung filter ini. Oke, pastikan udah masuk mentok ya teman-teman. Oke, kalau sudah, tinggal kita paskan posisi filternya ya.
Sudah, tinggal kita kencangkan kembali. Agak karatan teman-teman, jadi ini saya coba semprot ya. Kencang tapi nggak usah terlalu kencang banget, pas aja ya. Sudah, jangan lupa ya untuk soket-soketnya dipasang kembali. Lalu ini ada cantelannya juga di sini. Oke, baut kembali. Juga oke. Oke, sudah balik ya. Lalu sensornya banyak klek ya. Oke, pasang. Udah. Oke, siap. Saya tinggal pergantian oli. Sini saya coba ganti oli dulu ya teman-teman. Ya, oke, tinggal kita ganti olinya ya. Jadi olinya udah saya buang. Saya buang, filter juga udah diganti. Tinggal dibuka aja olinya. Ini dipasang dulu ya teman-teman, biar lebih enak. Ini sangkut. Dipasang bautnya lalu dikencangkan kembali ya. Nah, di sini saya pakai oli Daihatsu ya teman-teman. Saya zoom dulu. Nah, sini saya pakai oli Daihatsu 3,5 liter ya. Ini ori ya teman-teman. Saya dapat lagi flash sale, jadi ya pakai yang murah-murah aja, penting asli ya. Jangan pakai yang KW-KW-an teman-teman. Pastikan kalau beli oli itu di yang official ya. Ya, kita tuangkan.
Oke, sudah ya, pasang kembali tutupnya. Jangan lupa dikencangkan. Terlalu kencang, cukup aja. Oke, selanjutnya pasang kabel minusnya. Minus aki ini harus dipasang juga ya teman-teman, jangan terlewat. Oke, kita cek dulu sampai ada yang belum terpasang ya. Kalau dirasa sudah aman, kita coba pasangnya apinya. Kencang kan? Harus kita kencang dengan kendor. Oke, bentar. Ini kita turunin dulu. Kita tes nyala. Kita coba tes ya teman-teman, untuk kita nyalakan. Nah, oke. Nah, sebelum kita nyalakan, karena tadi kita habis lepas minus aki ya. Jadi sini ada triknya teman-teman, supaya RPM nggak naik turun ya. Karena dia di sini biasanya kalau kita habis lepas aki dia akan naik turun ya RPM-nya. Nah, sini sebenarnya ada beberapa cara. Bisa kita tahan nanti pas dinyalakan RPM-nya di 2000 sampai 3000, atau kita bawa jalan ya mobilnya, nanti si ECU-nya akan learning sendiri, belajar sendiri. Nah, atau cara yang paling mudah, teman-teman tinggal injak gas aja 10 kali saat mobil nyala ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman, tinggal dinyalain aja mesinnya sampai indikator speedometer nyala ya. Nah, ini jangan di starter dulu teman-teman, kita injak gas dulu ya sampai 10 kali. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita matikan kembali. Matikan. Lalu kita nyalakan kembali. Nah, dari sini baru kita starter ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini sudah nyala ya tuh. RPM di angka 900 sampai 1500 ya teman-teman. Ini bagus sekali ya. Bersih nih ya teman-teman. Nanti kita diemin dulu, RPM-nya dia akan turun sendiri ya. Nah, dia turun sendiri tuh teman-teman sampai ke 1000 ya. Dia tuh normalnya di antara 700 sampai 900 ya teman-teman. Oke, saya coba nyalain AC. Panas teman-teman. Oke, sampai sini aja cara mudah
melakukan tune up Yaris Bapau. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang teman-teman ingin ketahui lebih lanjut, kita sama-sama belajar ya. Silahkan komen. Jangan lupa juga untuk like and subscribe ya teman-teman, untuk membantu channel saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.